Pada suatu hari, ada seorang siswi datang menemui konselor untuk konseling individu. Ia merupakan seorang siswi rajin di sekolah, tapi ia selalu dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk mengerjakan tugas mereka. Karena ia sulit menolak permintaan temannya, sampai ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video konseling individu yang bertemakan sulit menolak permintaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Baik. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Jadi nama saya Galus Setia Putri. Saya dari kelas 12C. Saya di sini mau berkonseling, Bu. Baik. Sebelumnya kamu dari mana ini? Saya dari habis eskul, Bu. Dari eskul ya. Iya. Eskul apa Galuh? Sekolah seni. Oh, seni. Iya. Oke, baik. Baik, Galuh. Sebelumnya udah kenal ibu belum? Belum, Bu. Belum ya? Cuma tahu aja tapi belum tahu banyak gitu namanya. Oke. Ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Balkis. Ibu ini guru BK kelas 11. Oke, jadi kita langsung aja ya. Sebelumnya kamu udah pernah konseling belum, Galuh? Belum, Bu. Ini baru pertama kali sih. Jadi first time ya? Iya, ini juga kayak ragu-ragu gitu. Oke. Oke, Ibu akan jelaskan dulu terlebih dahulu ya asas-asasnya. Oke, baik. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Jadi, kamu harus terbuka dan jujur dalam berbagai pengalaman dan perasaan yang yang Galuh hadapi sekarang ini. Nah, yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jadi, Galuh ini harus sukarela ke sini tanpa ada paksaan dan bisa ini ya, jangan harus ada yang cerita yang ditutup-tutupi, enjoy aja pokoknya. Nah, jadi yang ketiga ada asas kerahasiaan. Asas ini kita menjaga kerahasiaan atau informasi. Jadi Galuh tenang aja, tidak ada bocoran dari masalah ini. Baik. Oke, langsung aja ya. Jadi apa sih ini yang sedang kamu hadapi sekarang ini? Jadi tuh gini, Bu, saya tuh sering diminta tolong sama temen-temen saya. Awalnya saya nggak keberatan, cuma kok makin kesini tuh saya tuh kayak ngerasa keberatan gitu loh. Terus ngerasa nggak enak buat nolak hal itu. Jadi mau nggak mau ya saya terima begitu, Bu. Jadi kamu merasa kayak tertekan gitu ya. Iya. Jadi nggak enakan orangnya buat nolak. Ngerasa kayak kalau mau nolak tuh selalu takut dijauhin, takut mereka tuh yang ngomongin kayak ih apa sih pelit banget nggak mau nolongin, takut orang tuh berpikiran seperti itu, Bu, padahal belum tentu orang itu berpikiran seperti Seperti itu. itu. Oke. Jadi kamu merasa kesulitan untuk berkata tidak gitu ya. Iya, tidak selalu menerima walaupun terpaksa karena tidak enak itu tadi. Iya, takut mereka marah atau juga menjauh. Iya. Baik. Jadi Galuh kita dibahas ini menjelaskan hubungan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, dalam konseling ini kita akan pakai pendekatan CBT. Jadi kita lihat hubungan antara pikiran, perasaan, dan tindakan kamu saat ini. Misalnya gini, saat diminta tolong dan kamu sebenarnya keberatan, pikiran apa sih yang muncul di benak kamu gitu? Kayak nggak enak, terus mereka tuh bakal ngejauh, mereka bakal ngomongin saya, pokoknya hal-hal yang negatif banget deh, Bu, yang saya pikirin. Biasanya saya mikir kayak kalau saya nolak nanti mereka kecewa atau Iya, marah gitu nanti ya. mereka bakal ngerasa saya tuh nggak bisa ngebantuin mereka gitu, walaupun saya sendiri ada kegiatan kayak gitu, Bu, jadi nggak ngerasa nggak enak gitu buat menolak hal itu semua. Oke, Ibu mau nanya, apa sih perasaan kamu saat itu bagaimana? Boleh jelaskan ya? Nggak enak, sedih, tertekan, pokoknya semua itu Campur deh, campur aduk aduk lah pokoknya ya rasanya. Galuh ya. Iya. Lalu tindakan kamu bagaimana Galuh? Ya mau nggak mau
saya nerima hal itu Bu, karena saya merasa nggak enak tadi itu. Jadi kamu tetap bantu ya, walau sebenarnya Iya, capek atau sempat. sebenarnya capek juga ya, cuma karena nggak enak jadi saya harus menerima hal itu Bu. Oke. Nah, sekarang kita coba ganti pikiran itu dengan lebih seimbang. Misalnya, gini, saya punya hak gitu untuk bilang tidak jika memang tidak mampu. Jadi jangan dipaksakan. Wah, kalau kamu tidak bisa, bilang saja tidak gitu. Kalau teman saya benar-benar teman, mereka akan tetap menghargai saya gitu ya. Jadi tanamkan di diri kamu. Oh, jadi harus belajar berpikiran positif gitu ya Bu ya, kayak misalnya saya menolak saya berpikir kayak oh nggak apa-apa, mungkin mereka ngerti kan saya juga punya kesibukan, saya juga kan punya tugas, seperti itu ya Bu. Ya. Jadi harus belajar melatih. mm. Oke. Harus belajar melatih. Walaupun kau masih canggung dengan itu, wajar kok. Karena perlu latihan, perlu ada tahap-tahapnya. Sekarang kita coba ya, bayangkan teman kau minta kerjain PR. Padahal kamu sendiri ada tugas. Apa sih yang kamu bisa katakan? Mungkin saya bakal bicara, maaf ya, saya juga ada tugas nih, jadi saya belum bisa nolongin. Kamu bisa ngerjain sendiri kok. Kamu juga bisa kok. Seperti itu. Saya bakal minta maaf terlebih dahulu. Oh, oke. Jadi kamu pasti bisa kok kerjain sendiri, gitu ya Ya, Galuh. ya, ya. Itu bagus Galuh, karena komunikasi asertif itu menyampaikan penolakan tanpa marah atau menyakiti Perasaan orang perasaan lain. orang lain. Ya, oke. Sekarang kita coba latihan singkat atau role play. Jadi saya jadi teman kamu ya. Iya, Bu. Oke. Galuh, boleh nggak bantu kerjain PR saya? Maaf ya sebelumnya, tapi saya juga ada tugas, jadi saya belum bisa nolongin kamu. Kamu bisa ngerjain sendiri kok. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, bisa nanya-nanya. Tapi kalau buat nolongin banyak, saya nggak bisa. Saya juga punya tugas sendiri. Maaf ya. Oke, baik. Itu ya Galuh ya. Jadi kamu sudah mulai otaknya udah jalan. Jadi bagus kayak gitu Galuh. Oke, Galuh. Jadi biar kita nggak tegang, Ibu akan sebelumnya udah pernah ini belum teknik relaksasi? Belum Bu, belum pernah. Belum ya. Oke, Ibu akan ajarkan dan kita akan coba ya. Oke, silakan kamu pertama-tama pejamkan mata terlebih dahulu. Oke, tarik nafas, lalu hembuskan. Nah, bagaimana Galuh? Udah lebih rileks belum? Lebih relax Bu. Kau bisa, Kalau misalnya banyak ya, kita kan tadi yang menolak itu Bu. Kalau ya, misalnya banyak pikiran, kita bisa menggunakan teknik ini. ya benar. Kamu bisa mencoba teknik ini sehari 3 kali gitu, biar lebih rileks saja gitu kan, pikiran lebih tenang ya Galuh. Ya, Oke, oke, ada yang kamu ingin tanyakan lagi? kalau misalnya saya kan udah berpikiran positif Bu, kalau misalnya masih lagi berpikiran negatif itu kembali lagi, saya harus gimana? Harus bagaimana? Kamu harus lebih Berpikir positif lagi. positif lagi dengan lebih apa? Mungkin kamu bisa berolahraga atau yang bikin kamu nyaman aja, senyaman-nyaman kamu ya pokoknya. Ya, Melakukan aktivitas yang positif pokoknya Galuh bersama teman-teman kamu gitu. Oke. Jadi ingat ya, kamu harus berkata tidak jika permintaan itu tidak sesuai dengan kondisi, waktu, atau keinginan kamu. Menolak bukan berarti egois atau tidak peduli Galuh. Itu tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Jadi ya kamu bisa latihan komunikasi asertif dengan tegas sopan. Misalnya, maaf ya aku tidak bisa bantu sekarang. Atau aku juga lagi banyak tugas, mungkin kamu bisa coba kerjakan sendiri dulu. Atau aku pengen bantu tapi sekarang aku nggak sempet gitu ya Galuh. Oke, Bu.
Gimana sekarang Galuh perasaan kamu? Sedikit lega sih Bu, ngilangin beban juga yang selama ini ditahankan. Ya Jadi benar. udah berani berpikiran positif sedikit gitu, udah berani mencoba untuk bilang tidak, berusaha mencoba untuk bilang tidak Bu. Oke, jadi kamu sudah merasa lega gitu ya Galuh? Iya, sudah merasa plong sedikit Wow. gitu. Baik. Oke. Mungkin sampai di sini aja ya Galuh ya. Apabila kamu ada pikiran apa lagi yang ingin kamu kesini aja karena nih konseling ini terbuka untuk umum siapa aja ya Galuh. Oke, baik Ibu Terima, akhiri ya. terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya Galuh sama-sama. Ibu senang banget membantu kamu di sini dan kamu jangan takut-takut, pokoknya datang ke sini aja tidak apa-apa. Ya Bu. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar berkata tidak adalah bentuk keberanian untuk menghargai waktu, tenaga, dan perasaan sendiri. Tidak semua permintaan harus diiyakan. Terkadang, menjaga hati sendiri jauh lebih penting daripada menyenangkan semua orang. Sekian video konseling kelompok 3, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.